Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Untuk anak-anak yang saat ini sedang belajar untuk persiapan kenaikan kelas, khusus untuk yang akan naik ke kelas 12 ya, terlebih khusus untuk anak jurusan IPS, sepertinya kalian bisa mencuri start nantinya setelah rapotan ya, belajar akuntansi bersama Gus Win. Materi dasar yang harus kalian kuasai itu adalah yang ini ya. Saya langsung ke materi inti, jadi saya tidak perlu menjelaskan tentang apa itu akuntansi, untuk apa akuntansi, untuk pihak siapa saja. Nanti itu kalian bisa belajar sendiri ya, karena itu hanya teori. Saya akan membawa kalian ke poin yang ini ya. Jadi lebih pada penyajian ya, penyajian laporan dan seterusnya. Jadi yang deskripsi dan seterusnya ini sebenarnya hanya sekedar teori. Saya akan sampaikan sedikit. Kita langsung masuk ke sini, materi aja. Saya berharap setelah belajar akuntansi ini kalian bisa memahami makna transaksi dan proses pencatatannya sampai nanti pelaporannya. Kali ini kita akan belajar pada bagian persamaan dasar akuntansi sampai analisisnya, yaitu analisis transaksi. Anak-anak sekalian, di dalam akuntansi itu kita akan diajari betapa pentingnya kejujuran ya, betapa pentingnya. Kenapa? Karena akuntansi adalah salah satu, saya sebutkan salah satu ya, karena ada pelajaran lain yang ngajari juga ya. Akuntansi itu salah satu pelajaran yang mengajarkan kita tentang kejujuran. Kenapa? Sebab setiap transaksi harus bisa dibuktikan dengan dokumen atau catatan. Ada kwitansi ya, semacam ini kan kwitansi, kemudian ada nota, kemudian ada faktur dan sebagainya. Berapa rupiah pun transaksi itu harus bisa dibuktikan seperti ini, baik berupa angka maupun berupa huruf. Semuanya harus terdokumentasi, bisa dipertanggungjawabkan. Itu inti dari akuntansi. Jadi kita diajarkan pada kejujuran. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, inti dari akuntansi, kalian akan belajar dengan mudah akuntansi ke depannya asalkan kalian menguasai ini. Saya sebut di materi saya, ini saya singkat menjadi pedas ya. Kayak lombok ya, kayak sambal, atau saya kayak cabai. Pedas, persamaan dasar ya. Persamaan dasar akuntansi itu dinyatakan seperti ini. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Ada juga yang menyebut harta adalah utang ditambah modal. Jadi aset itu adalah harta ya. Nah, saya lebih familiar memakai ini. Kadang saya singkat menjadi HUM, harta, utang, dan modal. Nah, kita akan kupas tuntas harta. Memang harta dikelompokkan menjadi berapa? Harta dikelompokkan menjadi 3. Harta lancar, harta tetap, harta tidak wujud. Tidak termasuk di sini harta karun, ada ya. Harta lancar, harta tetap, dan harta tidak berwujud. Apa itu harta lancar? Harta lancar itu adalah golongan aktiva, golongan aset, golongan harta yang mudah diuangkan atau usianya maksimum 1 tahun buku lah ya, selama 1 tahun. Itu diantaranya adalah kas, ada piutang. Piutang ini nama lainnya adalah harta kita yang ada di orang lain, jadi hak kita yang masih ada di orang lain. Piutang, tagihan ya. Kemudian surat-surat berharga, perlengkapan, ini barang-barang yang bisa habis dipakai, itu golongannya adalah perlengkapan. Seperti kalau di kantor itu ada kertas, ada tinta, itu adalah golongan perlengkapan karena termasuk barang habis pakai, artinya barang yang bisa habis kalau dipakai. Ini termasuk harta lancar. Kemudian harta tetap.
Harta tetap adalah harta yang bisa dipakai lebih dari sekali atau usianya bisa lebih dari satu putaran akuntansi. Ada peralatan. Nah, sekarang kita bisa membedakan perlengkapan dengan peralatan. Kalau perlengkapan itu bisa habis kalau dipakai, sedangkan peralatan tidak bisa habis, namun nilainya bisa susut. Di sini nantinya timbul biaya perlengkapan, beban pemakaian perlengkapan, sedangkan kalau di sini timbul beban atau biaya penyusutan. Jadi kalau di kantor, komputer, keyboard, mouse itu termasuk peralatan ya, bukan perlengkapan ya. Mouse, keyboard, printer itu termasuk peralatan karena bisa dipakai lebih dari sekali. Nah, perlengkapannya itu adalah kertas, tinta, itu perlengkapan. Jadi jangan salah menilai, loh, mouse kan perlengkapannya komputer. Iya, memang dia adalah alat bantu atau perlengkapannya komputer. Namun dalam akuntansi, mouse termasuk peralatan karena bisa dipakai lebih dari sekali. Kan nggak ada mouse misalnya habis dipakai langsung lenyap, menguap, itu nggak ada ya. Kecuali kalau mouse-nya mouse sungguhan, mouse ya, atau tikus, itu bisa hilang dia ya. Kemudian di sini ada mesin, ada gedung, kendaraan, tanah, ini tergolong sebagai aktiva atau harta tetap. Kemudian yang terakhir di sini ada harta tidak berwujud. Apa itu harta tidak berwujud? Nah, anak-anak jangan mengira bahwa harta tidak berwujud itu adalah golongan makhluk gaib, setan, tuyul, jin dan seterusnya. Itu bukan ya. Yang dimaksud dengan harta tidak berwujud ini tidak berupa benda, tapi ini bisa berupa pengakuan satu merek dagang, kemudian hak paten, goodwill dan seterusnya. Ini adalah harta-harta yang disebut harta tidak berwujud. Contoh gini ya, contoh nyata ya. Kalau misalnya masyarakat di sekitar kita menyebut air dalam kemasan plastik gitu ya, atau botol plastik, biasanya orang-orang nyebutnya merek tertentu ya kan, dia akan nyebut merek tertentu. Saya nggak mau nyebut merek ini ya, nanti dikira saya endorse-nya malahan ya. Kemudian satu lagi, orang biasa menyebut pompa air ya, pompa air pasti dengan merek tertentu juga. Yang disebut itu adalah merek tertentu juga, yang inisialnya S lah ya. Kalau air mineral itu inisialnya huruf Q ya. Kok Q salah ya, huruf A ya. A ada A-nya, ada Q-nya gitu kan ya. Udah, saya yakin kalian tahu lah. Itu adalah merek-merek dagang yang selalu disebut orang, padahal itu bukan benda, merek. Pagi-pagi sarapan mie instan, pasti yang disebut merek tertentu, padahal belum tentu yang dimasak mereknya adalah yang dia sebut. Itu adalah golongan-golongan yang disebut harta tidak berwujud. Nah, gampang kan memahami dasar-dasar akuntansi. Nah, setelah kita paham tentang harta, kita bisa mengulas kembali di sini anak-anak. Ini saya siapkan contoh ya. Di harta itu bisa uang, bisa gedung, bisa mobil, ini harta ya kan. Jadi detailnya sama dengan tadi, ini sudah saya sebut, ada harta lancar, ada harta tetap, ada harta tidak berwujud. Kemudian kalau utang udah jelas, ini adalah kewajiban utang ya. Kalau kita membeli sesuatu secara kredit, artinya secara angsuran, ya pasti akan timbul utang ya, itu harus dibayar. Kita pinjam duit ke bank juga akan timbul utang. Dan terakhir di sini modal. Modal itu tidak selamanya berupa duit. Tidak selamanya berupa duit. Modal itu bisa berupa benda. Mobil bisa jadikan modal ketika mobil itu disetorkan ke perusahaan sebagai alat bantu operasional perusahaan. Kemudian yang berikutnya mesin, ini juga termasuk modal ya. Nah, anak-anak supaya lebih paham lagi, ini ada satu lagi yang harus kalian kuasai, kalian pahami, yaitu saya punya satu bagan yang saya namai di sini kotak ajaib. Karena memang bentuknya kotak, ya kan? Kotak ajaib. Tadi di bagian awal di persamaan dasar tadi saya sudah sebut bahwa pedas persamaan, mati ya.
persamaan dasar akuntansi. Sebentar, ini grafisnya nge-lag. Ini grafisnya nge-lag. Saya akan masuk ke sini dulu. Kita cek recordnya masih jalan. Oke ya. Jadi ini gini anak-anak. Tadi saya sudah sebut di awal tentang persamaan dasar akuntansi bahwa H adalah U plus M, ya kan? Harta adalah utang ditambah modal, aset adalah kewajiban tambah ekuitas. Kondisi ini harus selalu dijaga dan seimbang. Jumlah harta harus sama dengan jumlah utang ditambah modal. Nah, sekarang yang nanti di dalam transaksi kita lebih banyak fokus pada ini. Transaksi yang terjadi ada nggak pengaruhnya pada modal ya? Kita masuk kembali ke kotak ajaib. Nah, di sini ini adalah transaksi pengubah modal, saya sebut gitu ya. Modal itu hanya berubah karena 4 komponen ini: beban, investasi, prive, dan pendapatan. Jika transaksi tidak mengandung unsur salah satu dari ini, maka jangan pernah melibatkan akun yang namanya modal atau ekuitas. Kita kupas satu-satu. Apa itu investasi? Investasi adalah penanaman modal ya, baik itu awal maupun dikala kegiatan operasional perusahaan sudah berlangsung. Ini namanya adalah investasi. Jadi investasi itu di awal awal berdirinya perusahaan itu bisa berupa uang, perlengkapan, peralatan, dan semua yang dimasukkan ke dalam perusahaan itu disebut sebagai investasi ya, sebagai modal awal. Kemudian ini investasi, kemudian kita lihat yang lain yaitu tentang prive. Apa itu prive ya? Prive itu adalah satu bentuk akun yang bisa mempengaruhi modal, yaitu sifatnya prive itu adalah mengurangi modal. Ada yang menyebut prive itu mengambil harta perusahaan untuk kepentingan sendiri ya, betul ya. Jadi prive ini mengambil harta perusahaan untuk kepentingan sendiri. Contohnya apa? Kita punya usaha bengkel misalnya, kemudian kita mengambil uang di kas atau di laci perusahaan, tapi untuk kepentingan di luar usaha, misalnya untuk misalnya untuk traktir teman ya, atau untuk membayar SPP anak. Nah, itu enggak ada hubungannya dengan perusahaan. Itu namanya adalah prive ya. Nggak usah dibaca prive ya, tetap prive gitu aja. Kemudian beban atau biaya. Ini segala bentuk pengeluaran perusahaan untuk operasional usaha itu namanya adalah beban. Sifatnya mengurangi modal. Jadi kalau yang saya kasih warna oranye ya, warna kuning kunyit ini sifatnya mengurangi modal. Beban ini akan berdampak kas berkurang, modal berkurang. Prive, kas berkurang, modal juga berkurang. Sekarang yang terakhir adalah pendapatan. Pendapatan itu sifatnya menambah modal sekaligus kas kalau pendapatannya sudah berupa duit. Namun kalau pendapatannya belum berupa duit, maka kita akan tulis bukan di kasnya tapi pada piutang atau tagihan. Ini kan mengubah nilai modal dan modal dan harta atau kas bertambah. Namun kalau belum berupa kas, belum dibayar, itu namanya adalah piutang. Piutang adalah kelompok harta juga kan. Nah, tolong kalian fahami 4 komponen ini ya, kita kunci di dalam otak kita bahwa modal tidak akan berubah kalau transaksi itu tidak mengandung salah satu dari 4 unsur ini. Jangan pernah udik-udik modal. Kayaknya akan lebih menarik kalau kita langsung latihan saja ya. Ini saya punya tabel untuk menguji kemampuan kita dari transaksi tadi. Nah, di sini soalnya. Ini soalnya.
Ini nomor 1, tanggal 1 September. Anissa menyetorkan uang. Uang itu adalah kas. Berarti 20 juta ini akan masuk ke kas, bertambah ya. Untuk modal usaha. Kemudian peralatan salon, berarti peralatannya bertambah. Dan perlengkapan, berarti perlengkapannya bertambah. Karena ini sebagai investasi awal, ini kan untuk modal usaha, berarti modalnya juga bertambah. Berapa? Pertama kasnya nambah 20, peralatannya 15, kemudian perlengkapannya 2.500.000. Berapa modalnya? Modalnya adalah jumlah dari keseluruhan. Kenapa jumlah dari keseluruhan? Karena ini adalah penanaman modal awal yang kita sebut investasi. Ingat tadi di Kota Ajaib bahwa investasi itu sifatnya menambah modal. Jadi modalnya bertambah. Kita coba yang tanggal 3. Tanggal 3, dibeli perlengkapan salon secara tunai, berarti kasnya berkurang karena kita membeli secara tunai itu artinya langsung bayar. Dan peralatan salon senilai 7 juta baru dibayar 3.600.000. Berarti kasnya berkurang 2.500.000 ditambahi 3.600.000. Saya ulang ya. Kasnya berkurang sejumlah ini berarti 6.100.000. Peralatannya berarti perlengkapannya berarti nambah 2.500.000, peralatannya nambah 7 juta. Yang belum dibayar tadi kan transaksinya 7 juta tapi dibayar 3.600.000, berarti yang belum dibayar adalah 3.400.000. Apa itu yang belum dibayar? Yang belum dibayar namanya adalah utang, sehingga nilainya akan menjadi begini. Nah, gini. Utang selesai, kita jumlah. Ini adalah jumlah dari atas ke bawah. Nah, anak-anak perhatikan pencatatannya. Kalau transaksi itu berakibat mengurangi nilai dari akun tertentu, maka penulisannya cukup dikasih tanda kurung. Ini artinya mengurangi. Jadi nggak pakai min ya, tapi pakai kurung. Ini artinya minus. Kalau bertambah ya langsung tulis gitu aja. Satu kali lagi. Tanggal 5, dibeli perlengkapan seharga 3.600.000 tunai. Membeli secara tunai berarti mengurangi kas. Apa yang dibeli? Yang dibeli adalah perlengkapan, ya kan? Tanggal 5. Maka perlengkapannya bertambah. Maka kita akan tulis kas berkurang, perlengkapan bertambah, utangnya bertambah. Kok utang ya? Tunai ya, sorry ya, nggak ada utang. Ini tunai tadi. Kita cek soalnya tanggal 5. Tanggal 5 tunai. Oh iya, berarti langsung bayar. Nah, ini contohnya bisa sampai terakhir ya. Nanti kalian yang tertarik untuk mendalami akuntansi dasar persamaan, bisa berlatih secara mandiri dengan file Excel yang saya siapkan. Syaratnya mudah, tidak saya jual. Kalian cukup kirimkan screenshot bahwa kalian sudah bantu saya subscriber ya. Bantu saya sudah subscribe, kemudian bukti bahwa kalian juga sudah like, kemudian kasih komentar lah ya. Nanti saya akan kirimkan file yang versi Excel. Nanti saya akan peragakan yang versi Excel. Saya tinggalkan dulu yang ini, kita akan memperdalam latihan yang terakhir. Analisis transaksi. Kalau tadi dari transaksi kita bukukan. Sekarang saya balik ya caranya. Tabel sudah terisi, kita akan menebak transaksinya apa ya. Ini tabelnya sudah saya isi. Nah, kita tinggal menebak kira-kira transaksinya apa. Kata kuncinya begini anak-anak, mudah kok. Kalau di kolom keterangan ini diisi keterangan tertentu, artinya bahwa transaksi itu ada hubungannya dengan perubahan modal. Kalau di kolom keterangan kosong seperti ini, berarti transaksinya nggak ada hubungannya dengan modal. Contohnya ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada.
nggak ada hubungannya dengan modal. Ya, baik, saya akan pilihkan transaksi nomor berapa ya? Sorry, bukan nomor, tanggal 4 aja. Tanggal 4 ya. Mari kita simak bersama. Tanggal 4 di sini kasnya kan bertambah, nggak ada kurungnya ya. Tanggal 4 ini kasnya bertambah 20.500.000, piutangnya bertambah, modalnya bertambah. Mari kita kaji, dan di sini ada keterangan pendapatan jasa. Oh, berarti tanggal 4 ini transaksi yang terkait dengan pendapatan. Ingat tadi di kotak ajaib bahwa pendapatan itu sifatnya akan menambah nilai modal. Berarti di sini modal bertambah 28 juta karena ada pendapatan 28 juta. Di sini kalau dijumlah juga sama 28 juta. Hanya saja di sini yang diisi adalah kas dan piutang sama-sama bertambah. Berarti tanggal 4 itu transaksinya adalah ini. Telah diselesaikan pekerjaan dengan pembayaran 20.500.000 ya, 20.500.000 dari yang seharusnya diterima 28 juta. Itu analisis transaksinya. Jadi kalau yang pedas tadi persamaan dasar dari transaksi dibukukan, kalian sudah lancar, kemudian dibalik menjadi seperti ini, kalian juga lancar. Berarti kalian sudah menguasai konsep dasar akuntansi. Satu lagi saya carikan yang tidak ada hubungannya dengan modal, yaitu transaksi tanggal 9 ya, tanggal 9 atau tanggal 8. Tanggal 8 aja ya. Kita lihat tanggal 8 di sini kasnya berkurang ya. Utangnya juga berkurang. Kapan kas berkurang dan utang berkurang? Ya kalau utangnya dilunasi. Berarti transaksi tanggal 9 adalah ini. Ya, kok tanggal 9? Sorry ya. Tanggal 8 maksudnya ya. Tanggal 8 dibayar sebagian utang 2.500.000 ya kan, 2.500.000 berkurang kasnya, utangnya berkurang juga. Kalian tanggal 9 tadi udah kebuka, ini kasnya nambah, utangnya nambah. Oh berarti kita dapat duit 40 juta tapi dari utang. Itu yang tanggal 9 karena nggak ada hubungannya dengan modal ya. Baik, ini adalah pengantarnya anak-anak. Saya akan bawa kalian sekarang ke demo soal yang versi Excel. Jadi ini saya sediakan untuk kalian yang pingin belajar sendiri ya, mendalami akuntansi yang versi Excel ya, di versi Excel. Jadi saya punya materi yang versi Excel. Ini ada materi persamaan dasar, analisis transaksi, uji kompetensi, bisa juga kalian print ya. Itu sangat, kok saya tutup ya. Itu sangat menarik untuk dicoba ya. Saya coba buka dari sini saja. Tadi kok dia gagal ya. Saya coba buka dari sini. Mudah-mudahan bisa dijalankan. Nah, oke ya. Ini Office-nya lagi minta diaktifasi ya. Jadi soal di sini jawabnya kalian tinggal menceklis. Di sini sudah saya siapkan checklist benar atau salahnya. Ya. Kemudian soalnya bisa digeser dari sini nomor 1 sampai nomor 20 ya. Ini ada banyak nomor, tinggal jawab. Sebagai contoh, ini ada soal dibayar listrik, berarti beban. Beban pengaruhnya pada apa? Kas dan modal. Cari yang jawabannya harta berkurang berupa kas dan modal berkurang. Bisa cari di sini. Nah, ini berarti yang D ya. Berarti D kita cek list. Maka di sini salah ya. Apa D? Berkurangnya aset atau harta dibanding utang. Ya salah. Ya. Maka yang benar ada yang mana? Jika berkurangnya aset diimbangi dengan berkurangnya ekuitas. Berarti yang E. Kita tinggal checklist saja. Jawaban Anda benar. Kalau misalnya kita checklist lebih dari 1, ya salah. Ya, karena memang hanya 1 jawaban. Ini yang antraks, analisis transaksi. Kalau misalnya mau belajar yang persamaan dasar, ini ada. Soalnya juga tinggal milih di sini.
Dan silakan tulis di sini sesuai petunjuk, penulisannya tidak perlu pakai tanda baca, tidak perlu pakai rupiah. Contoh ini, diterima pelunasan sebagian piutang, berarti kasnya nambah kan? Tulis saja di sini tanpa RP, tanpa titik, tanpa koma, 600.000. Nah, gini ya. Kemudian piutangnya berkurang karena udah dilunasi kan, udah kita terima. Nulisnya nggak usah pakai kurung, pakai minus 600. Nanti kurungnya muncul sendiri. Nah, jawaban Anda benar, ya kan? Ini kalau misalnya salah ya nanti ada keterangan salah. Demikian anak-anak, sekedar pengantar bagi kalian yang mau curi start untuk belajar akuntansi. Begitu kalian dinyatakan naik kelas, ya, begitu kalian dinyatakan naik kelas. Ini sebenarnya masih ada beberapa contoh soal latihan yang saya ambil dari UN, ya. Ini contohnya mekanisme debit kredit, kemudian ada plus minus dan pedas, ya. Nanti di video yang lain kalian bisa lihat bagaimana kita mencatat jurnal sampai nyusun laporan keuangan. Sebenarnya video ini saya buat sebagai perbaikan dari video sebelumnya yang mungkin ada yang pernah lihat. Hanya saja kualitas suara waktu itu masih kurang bagus karena saya record pakai laptop di rumah yang suara fan-nya cukup kenceng, sehingga saya coba produksi ulang dengan materi yang sama. Mudah-mudahan ini bantu juga ya untuk share ke teman-teman kalian yang ingin belajar lebih awal untuk materi akuntansi perusahaan jasa. Selamat mencoba untuk yang latihan versi Excel, ya. Kirimkan screenshot kalian ke WhatsApp saya yang ada di deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.